Wa in kanu layakulun, sungguhnya mereka benar-benar akan berkata, lau anna indana dzikra minal awwalin, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu, lakunna ibadallahil muhlasin, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Mereka dahulu mengharapkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad, sekiranya di kalangan mereka ada orang yang mengingatkan mereka kepada perintah Allah dan mendapatkan apa yang telah didapat oleh umat-umat terdahulu, yaitu diberi kitab dari sisi Allah. Ini alasan mereka kenapa tidak jadi mukhlisin. Tapi anehnya, wakafaru bihi fasawfa ya'lamun, tetapi mereka mengingkarinya Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. Ketika Al-Quran datang kepada mereka sebagai kitab dari Allah, mereka menolaknya. Katanya akan beriman kalau ada kitab dari Allah. Setelah ada, ternyata tidak. Lalu mereka mengada-ada cerita bohong. Ketika ditanya dari mana sumbernya, mereka tidak bisa menjawab kecuali berandai-andai bahwa apa yang mereka sampaikan sesuai dengan kitab dari Allah. Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin, dan sungguhnya telah tepat tetap janji kami berada kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Innahum lahumul mansurun, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Tentara Allah bukan tentara bayaran, tetapi tentara ideologi. Tentara yang ikhlas mengabdi hanya kepada Allah. Telah ditetapkan dalam kitab yang pertama, Lauh Mahfud, bahwa kesudahan yang baik itu bagi para rasul dan orang-orang yang mengikutinya di dunia dan di akhirat. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Mujadilah 21. Mereka pasti mendapat pertolongan dari Allah atas kaumnya yang mendustakan dan menentang mereka. Dan bagaimana Allah membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu tidak perlu gentar dengan sikap mereka yang menentang dakwah itu. Batawalla anhum hatahin, maka berpalinglah kamu hai Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Wabsirhum fasawfa yubsirun, dan terangkanlah kepada mereka akibat kekafiran mereka, maka kelak mereka akan mengetahuinya. Bersabarlah kamu dalam menghadapi gangguan mereka yang menyakitkan terhadap dirimu. Tunggulah sampai batas waktu yang ditetapkan, karena sungguhnya kami akan menjadikan bagimu kesudahan yang baik, pertolongan dari kami dan kemenangan. Karena itulah ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa Allah menangguhkan janjinya itu sampai hari perang Badar, sedangkan peperangan lain yang sesudahnya termasuk ke dalam pengertiannya. Tunggulah dan perhatikanlah apa yang akan menimpa mereka dari siksaan dan belasan disebabkan menentang dan mendustakanmu. Apa biada bina yasta'jilun, maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Faida nazala bisa hatihim fasa sobahul mundarin, maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang beri peringatkan itu. Sikap mereka yang mendustakan dan mengingkari itu seakan-akan mereka minta disegerakan agar siksaan segera diturunkan kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah pasti murka terhadap perbuatan itu, mereka itu, dan akan menyegerakan siksaan atas mereka. Selain itu karena kekafiran dan keingkaran mereka yang sangat, mereka meminta agar azab dan siksaan segera diturunkan atas diri mereka. Dari Anas yang menceritakan bahwa pada pagi hari Rasulullah bersama pasukannya berada di tanah Khaybar. Ketika orang-orang Khaybar keluar dari benteng mereka dengan membawa cangkul dan alat pertanian mereka menuju kebun-kebun mereka, melihat pasukan kaum muslimin itu, maka mereka kembali masuk ke dalam bentengnya seraya berseru kepada teman-temannya, Muhammad, demi Tuhan, datang dengan pasukannya. Maka Nabi bersabda, Allahu Akbar, Khaybar, inna ida nazalna bisyahati qaumin fasa asobahul mundarin. Allah Maha Besar, hancurlah Khaybar, sungguhnya kami apabila menyerang halaman suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan itu. Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa Khaybar terjadi jauh setelah ayat ini turun, karena ayat ini turun di Mekah. Tetapi ini menggambarkan bahwa para petugas Allah akan menang dengan bekal Al-Quran dan keikhlasan yang mereka miliki. Watawalla anhum hatahin, dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Wa absir fasawfa yubsirun, dan lihatlah karena mereka juga akan melihat. Tunggu dan lihat, tentu sambil bekerja dan berjuang. Suatu hari ini kemenangan itu akan kita raih. Teruslah berdakwah, jangan putus asa dan berhenti. Allah SWT menyucikan zatnya yang maha mulia dan membersihkan dirinya dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim itu, yang mendustakan dan memusuhinya. Maha suci lagi maha tinggi Allah
dan ucapan mereka dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Yang perkasa dan maha kuasa itu Allah, bukan penguasa yang menentang dakwah itu. Mereka hanya mengaku-ngaku saja berkuasa, hakikatnya mereka lemah. Semua tuduhan mereka tentang Allah adalah salah dan menyesatkan. Maha suci Allah dari tuduhan mereka itu. Wassalamun alal mursalin. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada mereka dunia dan akhirat karena kebenaran dari apa yang dikatakan oleh mereka tentang Tuhannya. Rasulullah bersabda, "Idza salamtum alayya fasalimu alal mursalin, wa inna ma'ana rasulun minal mursalin." Apabila kamu mengucapkan salam kepadaku, maka ucapkanlah pula salam kepada para rasul, karena sesungguhnya aku ini hanya salah seorang dari para rasul itu. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Miliknya lah segala puji di dunia dan di akhirat dalam semua keadaan. Mengingat makna tasbih itu mengandung membersihkan dan menyucikan Allah dari segala kekurangan melalui pengertian kebalikannya, sekaligus mengharuskan tetapnya kesempurnaan, sebagaimana pujian pun menunjukkan tetapnya sifat-sifat kesempurnaan melalui pengertian kebalikannya, dan sekaligus mengharuskan adanya kesucian dari segala bentuk kekurangan. Untuk itulah maka keduanya dibarengkan dalam ungkapan ayat di atas, sebagaimana diungkapkan secara berbarengan pula dalam ayat-ayat lainnya yang cukup banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.